Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Saya adalah guru matematika di MTSN 3 Kota Palu yang sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video Pirot Teaching pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Rangkaian pelaksanaan pembelajaran kali ini merupakan rangkaian rencana perangkat pembelajaran yang meliputi LPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Berikut ini adalah video Pirot Teaching yang membahas tentang materi fungsi kuadran di kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih nikmatnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini memberikan kemudahan dalam memahami materi, kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan pastinya kemudahan dalam setiap kegiatan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini, coba Siti pimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ayo, Pak. Siti. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Siti. Nah, di dalam kelas ini sepertinya ada yang kurang. Suasananya begitu hening. Apakah karena jam pertama pagi hari ini pelajaran matematika ya? Ya Pak. Siti, kenapa matematika Siti? Apa Pak? Kenapa dengan matematika sampai buat wajahnya hari ini agak Susah sedikit Pak. tegang? Susah. Pusing Ya. Pak saya Pak. Nah, pemikiran tentang susahnya matematika itu muncul dari diri sendiri. Ini pusing Sebenarnya karena banyak tagihan tuh, Pak. banyak tagihan. Oh iya. Banyak rumusnya Pak. Iya Pak, PR-nya banyak Pak. Belum selesai Tagihan semua PR Pak. dari Bapak. Oh, ada PR. Bukannya di pertemuan terakhir Tagihan kemarin PR PR dari tidak Bapak. ada? Kan yang kemarin saya enggak berangkat Pak, jadi belum ngumpulin. Oh, seperti itu. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, pastikan ketua kelas Siti dilihat ya siapa-siapa yang belum hadir hari ini. Hari ini apakah sudah hadir semua atau masih ada yang di luar? Ada yang satu yang masih di luar Pak. Siapa? Suhaiti Pak. Oh, Suhaidi. Tadi katanya ke toilet tapi belum balik-balik Pak. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya juga Suhaidi datang terlambat. Jadi kita tidak bisa memastikan juga apa alasan dia terlambat. Nanti kalau dia datang, nanti suruh menghadap Bapak ya. Ya Pak. Suhaidi Coba memang nakal tuh, Pak. Ya, oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, Bapak ingin mengingatkan kalian semua bahwa sebagai seorang siswa yang belajar di madrasah, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut seperti
mengawali kegiatan apa saja, jangan lupa itu selalu diawali dengan doa agar apa yang kita lakukan itu diberikan kemudahan. Kemudian berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kalian bersikap sebagai seorang peserta didik yang bisa menghargai orang lain, tidak memperlihatkan sikap-sikap yang menganggap bahwa diri kalian lebih baik dari siswa yang lain. Nah, secara tidak langsung kalian juga memberikan penghargaan kepada teman kalian yang memiliki kekurangan ataupun keterbatasan. Selain itu, yang paling penting, ingat, kita harus selalu bersyukur atas segala apa yang kita bisa lakukan hari ini. Karena ingat, di luar sana banyak orang, banyak teman-teman yang seumuran kalian yang mau belajar, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Ya, Oke, Pak. baik. Itu sekedar pengantar Ya, Pak. bagi kalian untuk bisa mengingat apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi kalian belajar di lingkungan madrasah. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang materi matematika, baik itu tentang persamaan kuadrat ataupun fungsi kuadrat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi kuadrat secara sederhana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, bisa dilihat di PowerPoint yang Bapak tampilkan di papan tulis ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan LKPD serta pengembangan PK 4C, model TIPEK, dan literasi. Kalian semua mampu mengidentifikasi permasalahan terkait materi yang ada hubungannya dengan apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan pastinya kalian mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran, sekarang coba kita mengingat kembali materi apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang himpunan, relasi, fungsi, dan persamaan kuadrat. Pasti kalian bertanya-tanya, Pak, ini materi kelas 7, kelas 8. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Ya, pasti ada kaitannya tentang materi ini terhadap materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini, karena waktu kita sangat terbatas, Bapak akan mengarahkan kalian langsung belajar ataupun melaksanakan kegiatan pembelajaran di LKPD. Akan tetapi, Bapak sedikit memberikan pengulangan terhadap materi fungsi biar kalian tidak keliru ataupun tidak kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan slide yang ada di papan tulis, itu terkait fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini sendiri memiliki bentuk yang hampir sama dengan persamaan kuadrat. Nah, ada tidak di antara kalian yang masih ingat tentang bentuk umum dari fungsi persamaan kuadrat itu sendiri? Saya, Pak. Saya Ya, coba ingat. sebutkan. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Luar biasa, tepat sekali. Berarti kita masih mengingat materi yang dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat itu sendiri bentuk umumnya mengambil dari bentuk persamaan kuadrat. Yang membedakan di situ penyajian dari fungsi kuadrat itu, nah ya, penyajiannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana nilai C, X, dan Y merupakan elemen dari bilangan R.
Nah, di sini ada catatan tambahan bahwa nilai A itu tidak sama dengan nol. Nah, ada tidak yang tahu alasannya kenapa A tidak mesti sama dengan nol? Saya, Pak. Coba Siti sebutkan. Kalau A-nya 0, nanti kuadratnya hilang, Pak. Oke, tepat. Yang lain ada? Sama, Yang Pak. lain? Sama, ya. Oke. Jadi, kalau fungsi kuadrat A-nya sama dengan 0, berarti bentuknya tidak fungsi kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Ya, jadi tidak sama dengan satu variabel. Oke, berarti kalian masih mengingat materi yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk fungsi kuadrat yang lain. Karena waktu sangat terbatas, kita hanya membahas beberapa item dari bentuk fungsi kuadrat yang lain. Nah, silakan diperhatikan di depannya, itu bentuk lain dari fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diketahui nilai B dan C itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat dapat ditulis Y sama dengan AX pangkat 2 atau AX kuadrat ya. Seperti itu. Nah, dengan catatan yang harus kalian perhatikan, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuknya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang coba diperhatikan bagian A. Jika A lebih dari 0, maka bentuk grafik akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka bentuk grafik akan terbuka ke bawah. Kemudian yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan nilai A itu makin besar, maka bentuk grafik akan lebih landai atau lebih luas. Nah, atau lebih lebar ya. Nah, kemudian yang keempat, jika A kurang dari 0 dan nilai A lebih kecil, maka bentuk grafik akan lebih curam atau lebih sempit. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, ini merupakan gambaran grafik atau kurva yang dibentuk ketika nilai A-nya lebih dari 0. Maka grafiknya membuka ke atas, seperti yang disampaikan di poin A tadi. Iya, Pak. Kemudian untuk poin B, menghadap ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke, sebelum ke tugas ya, kita masuk ke langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi. Nah, di sini perlu Bapak ingatkan bahwa dalam membuat grafik fungsi, pengembangan materinya ini akan lebih kalian dapatkan nanti ketika kalian duduk di kelas 10 atau di tingkatan SMA nantinya. Nah, di materi kali ini kita hanya membahas sekilas saja tentang grafik. Di sini Bapak hanya mencantumkan 3 langkah. Kalau lebih detailnya itu bisa sampai 5 langkah. Menentukan sumbu simetri dan lain sebagainya sampai dengan gambar grafik. Jadi untuk dasar kita pelajari hari ini supaya kalian memiliki gambaran nanti ketika mendapatkan materi tersebut ini di tingkatan berikutnya. Nah, membuat grafik di sini langkah secara umumnya ada 3 ya. Langkah ini yang akan kalian gunakan dalam menyelesaikan LKPD sebentar nanti. Nah, sekarang diperhatikan ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan daerah asal. Nah, daerah asal ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang fungsi. Nah, di mana fungsi itu untuk menentukan grafiknya, untuk menentukan hasilnya itu ada 3 cara ya. Salah satunya itu menentukan nilai domain atau daerah asal. Nah, makanya tadi Bapak sebutkan bahwa materi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, membuat tabel untuk menentukan nilai fungsi X atau nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X terhadap fungsi kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga, membuat plot atau alur pada setiap titik kartesius dan menghubungkan titik-titik pada garis sehingga diperoleh grafik fungsi.
Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke LKPD, perlu Bapak ingatkan bahwa hari ini seharusnya kalian Bapak ajak ke lab komputer agar kalian mampu menggunakan atau bisa menggunakan media IT dan menggunakan aplikasi Kevin. Tapi karena labnya lagi direnovasi, direhab, jadi kita menggunakan kertas berpeta ya, buku berpeta saja untuk menyelesaikan tugas ini. Oke. Ya Pak. Sebelum Bapak masuk ke LKPD dan mengarahkan kalian, Bapak ingin membagi kalian ke dalam kelompok dulu agar kalian bisa melakukan diskusi, bisa melakukan kerja kelompok secara teratur dan secara tertib. Nah, untuk kelompok 1 nanti anggotanya itu ada Dimas, Irma, Nita, dan Umi ya. Pak. Kemudian untuk kelompok 2, Insan, Ika, Yuni, dan Febri. Kemudian untuk kelompok 3, Suhaidi, Mega, dan Siti. Siapa? Iya, Pak. Siti, Suhaidi sudah datang belum? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Nanti sebentar setelah kegiatan pembelajaran selesai suruh menghadap Bapak ya. Ya Pak. Iksan juga Pak. Iksan suka makan Pak di kelas Pak. Wah, Ihsan. Lapar, Pak. Ini sebelumnya selalu ada laporan si Ihsan ganggu. Suaranya hilang, Pak. Ada suaranya Pak, Pak. suaranya yang keras Pak, nggak denger Pak. Bapak nggak kedengeran ngomong apa. Kelas sebelah rame Pak, suruh diem Pak, suaranya Bapak iya. kalah. Iya, di kelas sebelah ini lagi kacau. Tadi gurunya Ibu Siti kebetulan namanya Ibu Siti juga, tadi ada izin jadi siswanya pada bermain di sebelah. Siti. Ini Selalu laporan Siti, tiap Pak. hari Siti terus. Siti lagi. Namanya Siti Oke. kenal sekali, Pak. Ya, anak sekalian, sebelum kita masuk ke LKPD, karena waktu tersisa, Bapak lihat ini waktu tersisa tinggal sekitar 20 menit. Jadi kita manfaatkan untuk pengerjaan LKPD ini 15 menit boleh? Boleh, Pak. Boleh, oke. Boleh Pak. Kasih contoh dulu dah. Ya, Pak jawabnya. iya, tenang. Ya Bapak sudah pikirkan itu, pasti si Nikma tanya bagaimana cara kerjanya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kegiatan di dalam LKPD, Bapak sudah cantumkan petunjuk penggunaan LKPD. Silahkan diperhatikan, ikuti sesuai dengan petunjuk pengerjaan LKPD ya. Iya, Pak. Kemudian di kegiatan dalam LKPD, Bapak di situ sudah membuat 3 kegiatan ya. Nanti masing-masing kelompok 1 silakan mengerjakan kegiatan 1, kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2, dan kelompok 3 mengerjakan kegiatan 3. Ini duduknya berarti kita pindah Pak, per kelompok Pak. Iya, pastinya duduk berkelompok, jangan duduk berduaan ya. Iya. Itu Ihsan sama Ika Pak, sering berduaan Pak. Ihsan Pak yang deket-deket Pak. Ihsan selalu begitu. Ihsan jangan diulang ya. Nanti duduk berduanya sebentar setelah kegiatan pembelajaran selesai. Namanya Itu, saja Pak. usaha. Bekalnya Ika Namanya diambil saja usaha Ihsan Pak. Wah, Ihsan. Kemarin Tadi Ihsan Ihsan bawa bawa Ihsan. apa? Ihsan bawa apa ini hari Diambil ini? Ihsan Pak. Udah, Siti. Ayo kerjain kegiatan 3 nih, Siti. Oke. Oh iya. Masing-masing Posisi kelompok yang silakan marah diperhatikan. untuk ikhlasin. Sebelum kalian mengerjakan, pastikan kalian memahami langkahnya dulu. Nah, di dalam kegiatan itu,
petunjuk pelaksanaan dan pengerjaannya sudah sangat jelas. Silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu 10 menit ya. Ketika ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Oke. Ini kalau nggak selesai gimana, Pak? Nah, karena waktu kita memang hari ini cukup terbatas, hari ini cukup paling tidak satu kelompok lah yang bisa memaparkan. Karena kebetulan Ya, Pak. soalnya ini kan tinggal melengkapi saja. Langkah-langkah penyelesaian sudah jelas. Oke, agar diskusi kalian lebih terarah, Bapak persilahkan kalian untuk melakukan diskusi kecil secara berkelompok agar kegiatan yang kalian lakukan itu bisa lebih fokus lagi. Nanti sebentar baru kita diskusikan tentang hasil penyelesaiannya. Oke, waktu Bapak mulai dari sekarang ya. Silahkan. Iya, Pak. Ayo Febri, kita diskusi. Pak, tadi kelompoknya siapa aja Ayo, ya, Pak? Febri. Ini duduknya masih bingung ini loh. Febri kan Siti, sama kamu saya, sama saya kelompoknya. di Biru. Wah, Satu lagi Tadi siapa sudah ya? ini sudah Bapak Satu sebutkan lagi nama siapa tadi ya? Pak, Iya. Tunjukin lagi, Pak. istirahat ke UKS. Saya Oke. sakit, Pak. Biar duduknya lebih tertib lagi, Bapak ulang lagi nama kelompoknya ya. Kelompok 3, Suhaili, Mega, sama Siti. Oh, kita mau Wah, Suhaili, sama kok Siti. sama Swedi toh, Pak. Swedi nggak mau diskusi sukanya itu, Pak. Jadi Dia bawa perlu satu kalian tidur ketahui terus. bahwa penilaian yang Bapak lakukan juga ini bukan hanya penilaian kelompok, tetapi penilaian keaktifan dari masing-masing anggota kelompok. Jadi Siti Kemarin tenang aja saja. waktu pelajarannya Bu Nini, Pak, Swedi malah tidur ke musola, Pak. Oh, ini Pak Sari. laporan. Ya. Siti inget Saya boleh banget nih. istirahat di UKS nggak, Pak Sarif? Saya lagi sakit. Kenapa Febri bisa diulang? Saya boleh istirahat ke UKS nggak? Saya lagi sakit nih, Pak. Jangan, Kasihan. Febri. Ya sudah. Kita kan cuma Eh, bertiga. Alasan, Pak. Nanti kalau saya cuma berdua. Kita ditemani si Febrinya ke UKS ketemu Ibu Siti juga. Kebetulan pembina UKS-nya Ibu Siti juga. Nanti antar ke Ibu Siti biar diobati. Yang namanya Siti banyak banget ya. Banyak Ayo yang Siti ini ya. Banyak banget Bu Siti ini. Kita Siti penuh dengan berapa? Bu Siti ya, Pak? Pak, sekolah kita. Iya. Nah, tolong dalam pengerjaannya waktunya diperhatikan ya, karena waktu pengerjaan kalian tersisa 5 menit lagi. Kalau Ferry ke UKS, saya sama siapa yang kelompoknya, Pak? Ya sudah. Febri kan kelompok saya. Saya Ada tinggal berdua, Pak. Ini gimana? ada Ihsan. Saya nggak apa-apa, pergilah Febri. Wah, saya jadi merasa mulai kelas nih banyak yang perebutkan, Pak. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Ya, Pak, bentar, Pak. Baru mau nulis nama kelompoknya, Pak. Pak, kertasnya enggak punya, Pak. Gimana, Pak? Kertas petaknya enggak punya. Nah, kemarin kan Bapak sudah sampaikan hari ini bahwa kertas berpeta. Kalau misal tidak ada, coba tanyakan ke kelompok lain. Apakah mungkin ada kelebihan kertas? Ada kelompok yang lain? Mega punya Mega? Oh iya, tunggu aku ambilin ya. Ya, saya minta ya. Boleh. Oh, kalau sama Mega selalu ada. Ini di rumahnya ada fotokopian ya, ada toko buku ya. Iya Pak, orang tua saya nyetoknya Segala banyak. Ini buat kamu. Ya, terima kasih. Oke, waktunya selesai.
Nah, karena waktu kita sangat terbatas, pastikan kelompok yang lain yang tidak sempat bisa menyelesaikan dan menampilkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Hari ini kelompok 1 silakan dilengkapi tabel dan model grafik dari kegiatan yang pertama. Kalau Pak Sarif, kertasnya mau tidak tanya. sempat dituliskan grafiknya, boleh disebutkan saja nilai fungsinya. Nanti gambarnya menyusul, nanti dikumpulkan saja gitu. Silakan siapa perwakilan dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan nilai fungsi yang disajikan atau dilengkapi dalam tabel tersebut. Saya, Pak. Oh, Nima ya. Ayo Ya. silakan. Itu ya, isi tabel aja, Pak. Grafiknya belum, Pak. Kan masih baru punya Iya. kertasnya. Boleh, Itu, silakan. Pak. 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1 ya, Pak ya? Iya benar. Ya, berarti itu ditulis 1,1, betul, Pak? 1,1 X-nya 1, Y-nya 1 ya. Ya, betul, Pak ya? Iya. Oke, benar. Ya, yang kedua itu berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti 2 X-nya 2, pangkat Y-nya 4. 4. Oke. Benar. Benar, Pak ya? Gampang ternyata. Cuma buat grafiknya belum, Pak. Oke. Jadi untuk menentukan grafik itu sebenarnya tidak sulit, asalkan nilai X dan Y-nya sudah bisa kalian tentukan dengan benar. Nah, ini untuk pengerjaan dari kelompok 1, Nima kerja sendiri atau dengan teman yang lain? Bagi-bagi tugas, Pak. Oh, bagi-bagi tugas. Selain ngerjakan grafiknya. Berarti semua anggota kelompoknya terlibat ya? Iya, Pak, terlibat. Oke. Nah, untuk grafik sendiri sudah selesai atau belum ditulis? Sudah, ya. Itu teman-teman saya, Pak, yang ngerjakan, Pak. Oh, teman-temannya yang mengerjakan. Sudah Pak. Oke, nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul ya LKPD-nya. Iya, Pak. Iya. Ini kelompok 2 mana? Kelompok 2 sudah selesai atau belum? Sudah Pak. Kalau kelompok 2 sudah selesai, mungkin untuk nilai melengkapi tabelnya mungkin bisa disebutkan juga. Ada yang siap? Ayo Iksan maju Iksan. Ayo Ika. Kamu aja. Ayo siapa? Berdua, Ika apa berdua, maju Ihsan? berdua. Iksan aja Pak. Oh, Ihsan. Ayo Ihsan. Coba. Mau di screenshot Pak. Di ini. Boleh screenshot, boleh disebutkan. Maksudnya boleh di apa namanya? Oh, Ditampilkan. Bapak. Oh, Ihsan mau tampilkan. Ya. Boleh. Tunggu ya. Bapak bantu pegang kertas. Iya. Nanti Bapak temani di depan kalau Ihsannya grogi. Ya, silakan Ihsan. Pak Isan masih belum kedengeran suaranya. Iya, Ihsan, coba Ihsan bisik-bisik. Iya. Coba suaranya dikencangkan. Isan kalau ngomong jangan bisik-bisik ya. Yang belakang nggak kedengeran, San. Masih belum kedengeran. Nggak kedengeran, San, yang belakang. Imut.
Pakai mic, biar kedengeran. Itu mic-nya dipakai. Oh iya, soalnya kalau laptopnya dicas jadi kadang otomatis sendiri. Oh, Jadi grogi. Gini ya, tidak Pak. apa-apa, pelan-pelan saja. Ingat, dalam proses penyelesaian soal matematika khususnya, Bapak mengingatkan kalian kembali, jangan pernah takut salah dalam menyajikan pendapat kalian di papan tulis ataupun menyampaikan apa yang kalian dapatkan. Karena apa yang kalian dapatkan itu belum tentu salah. Seperti itu. Kalau saya Baik, kalau Pak. saya tidak takut, Pak. Kalau saya tidak takut tapi malu, Pak, kalau salah. Malu sama seseorang. Oh, gitu. Ya, perlu diperhatikan juga pada pembelajaran hari ini, kenapa Bapak mengambil model pembelajaran GBR? Tujuannya itu adalah kalian lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aktif yang dimaksud ini, kalian tidak hanya berani mengerjakan soal di buku tulis saja, tetapi kalian juga mampu dan berani mengerjakan soal di papan tulis. Selain Iya, itu, kalian Pak. juga harus mulai membiasakan diri untuk berbicara di depan kelas. Seperti itu. Pak, saya izin ke belakang ya. Ya, silakan, jangan lama ya. Ini Pak, saya lihat, Pak. Insan bagaimana? Ini Insan betul ya, Pak? malu-malu. Betul ya, Pak, ini? Belum tampil. Oh, belum tampil. Insan belum sampai di depan saja. Coba. Ini belum kelihatan. Belum. Aduh, ikat saja kalau begitu. Jawab langsung aja. Saya mau perlihatkan gambarnya, Pak. Oh ya. Kalau nilainya sama tadi, Pak. Untuk yang X sama dengan -1, berarti X kuadratnya sama dengan 1. Titiknya -1,1. Untuk X sama dengan 0, maka ditemukan Y sama dengan 0 juga. Jadi 0,0. X sama Pak, dengan gambarnya 1. dari belakang nggak kelihatan, Pak. Dengar saja, Bu. Iya. Oke. Insan nulisnya kecil, jadi tidak kelihatan di Itu belakang. tulisannya siapa ya? Kecil banget. Iya, tidak apa-apa. Nanti Dari- Insan ke depannya nanti ketika tampil tulisannya bisa lebih dibesarkan lagi ya. Ya udah deh. Ikat saja kalau gitu. Nah, ayo dilanjutkan. Anggota kelompok 2, ayo. Mana? Sudah sampai di titik X sama dengan 0. Gambarnya mana gambarnya? Ini gambarnya udah kelihatan ya? Belum. Ternyata si Insan menampilkan gambar yang abstrak ya. Gambarnya masih jalan-jalan. Ini semoga saja perasaannya Insan tidak abstrak juga. Ini Abstrak. ya udah ya, aku close aja ya. Kayaknya jaringan ini. Maaf, Pak. Ya, tidak apa-apa. Apa yang teman-teman yang lain, apa yang disampaikan tadi itu sudah benar. Cuman karena kendala si Insan memiliki kemampuan berbicara di depan itu sedikit agak kurang atau malu-malu. Makanya Iksan itu sudah bingung apa yang dia mau sampaikan seperti itu. Tapi biasanya toh Pak, kalau pelajaran Bu Yuliani toh, Isan tuh rame Pak. Oh gitu. Iya, Ibu Yuli, dia pede. Oh, gitu. Pelajaran apa itu? IPA kayaknya Pak. Oh IPA. Pak, Ihsan makan pisang. Iya, Ihsan itu kebiasaan si Ihsan itu makan pisang. Nggak bagi-bagi. Itu pisangnya Ika Pak. Oh pisangnya Ika. Dia ambil dari tas Ika tadi, bekalnya Ika. Oh gitu. Isan kan sukanya gitu Pak, ambil ndak bilang Pak. Oh ambil nggak bilang. Soalnya Siti nggak dikasih tadi.
Lah kemarin kan udah diambil, nanti aku nggak makan siang dong. Ini Iksan kebiasaan ini. Kalau tidak makan ganggu Ya, ada temennya. satu Pak. Oke, karena waktu kita sangat terbatas dan Bapak juga ada undangan ini rapat di Unisma karena kebetulan anak Bapak kuliah di sana. Ya, gitu. Jadi Bapak mau ke Berarti kampus bapak, dulu. bapak Nah, umur ditunggu. berapa? Anaknya udah kuliah. Umur Bapak sekarang 45. Udah tua ya. Kebetulan Waduh. Bapak kemarin waktu baru kuliah itu sudah menikah gitu. Nikah Iya, muda dong Pak. iya. Oke. Untuk pembelajaran kita terkait LKPD cukup sampai di kegiatan 2 ya. Nanti kita lanjutkan atau kalian lanjutkan di rumah dan pastikan kalian menyelesaikan dan hasilnya dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, Kelompok juga ini Pak. Kelompok. kenapa? Kelompokan apa enggak ini? Kelompokan. Masih kelompok. Iya. Ya. Nah, Nanti kerjain di rumahmu ya sekarang Mega. bagaimana? Ya boleh Siti. Ya, Bawa makanan ya. kita main. Oh iya, sambil main ya Pak. Boleh, silakan. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, tadi di tugas LKPD, Bapak lihat di antara kalian sudah ada yang mampu menyelesaikan tugas yang dimaksud. Akan tetapi teman yang lain itu masih ada juga yang sedikit kebingungan. Nah, sebelum Bapak menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak memberikan satu contoh soal. Satu contoh soal tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang untuk contoh tersebut Bapak akan tampilkan di papan tulis melalui bantuan proyektor ya. Silakan diperhatikan di depan. Nah, di situ ada satu soal. Diketahui rumus fungsi X kuadrat plus 5. Nah, kalau berdasarkan bentuknya ini kan sama dengan bentuk lain dari fungsi kuadrat yang sudah disebutkan tadi, di mana nilai delta itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang coba diperhatikan dari fungsi tersebut diketahui daerah asalnya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk membuat grafik fungsi dari soal tersebut, perhatikan langkah-langkah penyelesaian yang kita perhatikan, yang kita sudah Bapak sudah jelaskan tadi, yang kita pelajari sama-sama tadi. Di mana langkah sederhana yang kita lakukan adalah menentukan nilai fungsi X, Y-nya atau menentukan nilai Y-nya. Di sini Bapak menyelesaikan dengan bantuan tabel. Tujuannya agar lebih mudah dalam menentukan. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kalau Pak tadi mau tabelnya, tanya, ya silakan. itu kok Kenapa ada sih? tulisan range tuh apa Pak? Oh, range. Rank ini sama dengan daerah hasil, boleh, daerah lawan, boleh, tergantung definisi dan pemahaman kita masing-masing. Atau bisa juga disebut sebagai nilai Y yang kita dapatkan setelah kita mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi. Nah, Oh, berarti itu sama kayak daerah hasil ya Pak ya? iya. Siti kemarin belajar di materi sebelumnya pernah belajar fungsi ya? Pernah Pak. Nah, di situ kan ada istilah, ada domain, ada kodomain, dan ada rank ya? Iya, waktu dijelasin tuh pada rame Pak. Jadi nggak terlalu paham.
Berarti Tuh Isan kedepannya sama boleh Suhedi nanti berantem, Pak. berantem. Nanti boleh diulang-ulang lagi materinya. Oke, baik. Di sini untuk menentukan nilai fungsi X, Y-nya Bapak tidak jelaskan lagi karena tadi dari dua kegiatan sudah dijelaskan sama teman kalian ya, si Ihsan dengan si Siti. Bapak Iya, hanya Pak. memberikan gambaran tentang, nah ini yang tadi tidak sempat digambarkan oleh si Nikma dengan si Ihsan ya. Ya. Nanti gambar yang terbentuk ketika kalian menghubungkan titik-titik dari nilai fungsi yang kalian dapatkan tadi, nanti gambarnya akan seperti ini, membentuk nilai kurva seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kurvanya menghadap ke atas. Bapak tanya, ada yang masih ingat tidak? Kenapa Ingat, Kak. kurvanya ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. Benar sekali, Nikma pintar ternyata. Ayo beri aplaus untuk Nikma. Berarti kalau kurvanya menghadapnya ke atas, sudah pasti nilai A-nya lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti kurvanya ada yang bisa tebak kemana arahnya? Ke bawah, Mega Pak. pintar. Ternyata Mega diam-diam bisa jawab juga. Iya, Mega agak pemalu, Pak. Sebenarnya dia pintar, Pak. Oh gitu. Iya. Ini Bapak barusan dapat kabar kalau pertemuan hari ini di Unisma diundur jamnya jadi jam 3 sore. Jadi hari ini kita belajar matematikanya sampai sore ya. Nggak mau, Pak. Kenapa sih, Ti? Bukannya matematika itu mudah dan menyenangkan? Iya, tapi kalau kelamaan pusing saya, Pak. Oh gitu. Boleh Pak, yang Pak. Oke, karena teman kalian ada yang bilang bahwa belajar matematika terlalu lama itu buat pusing, sudah. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, akan tetapi Bapak akan memberikan tugas buat kalian di LKPD ya. Di lembaran terakhir itu ada satu soal yang menjadi tugas individu buat kalian. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, boleh dikumpulkan ya bersamaan dengan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Berarti ini PR, Pak. Iya, tugas di rumah, tapi pengerjaannya secara individu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sebelum Bapak menyimpulkan, kita semua menyimpulkan dan kita semua coba memahami apa yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan dari aktivitas atau kegiatan kita hari ini? Enggak, Pak, saya, Pak. Jelas ya? Cukup, Jelas, Pak. Yes. Oke. Kalau jelas, sekarang kita masuk ke penyimpulan atau kesimpulan ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, menentukan grafik fungsi, kemudian melihat langkah-langkah yang ada tidak yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Saya Siti, apa yang didapatkan dari hari ini, dari pembelajaran hari ini? Dalam fungsi kuadrat A tidak boleh 0. Ya, boleh. Yang lainnya? Saya Pak. Nah, Suhaidi, kenapa baru masuk? Dari tadi Pak cuma nggak kelihatan abstrak soalnya. Oh, gitu. Sebentar Iya. Suhaidi, setelah Kepalanya kegiatan soalnya matematika. itu, Pak, di meja terus Suhaidi itu, Pak. Dia marah sama saya. Nanti Pak. Suhaidi Di bawah setelah meja kegiatan malah. pembelajaran menghadap apa ya? Nggih Pak, nggih. Oke, silakan Suhaidi, apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Dalam fungsi kuadrat harus ada variabel yang berpangkat 2.
Ya, tepat sekali. Karena itu ciri khas dari fungsi kuadrat. Kalau tidak pangkat 2, tidak kuadrat, berarti bukan fungsi kuadrat namanya, ya. Ya, Ya, oke. Yang lain masih ada? saya Pak. Nah, Nikma. Kasih nilai ya Pak, Silakan. saya banyak jawab ya. Wah, bagus Nilainya itu. banyak ya. Nikma banyak jawab, nilainya pasti banyak lah. Ya, Iya. ya Pak. Silakan. Kalau menghadap ke bawah berarti A-nya negatif Pak. Ya, benar Grafiknya. sekali. Grafiknya itu menghadap ke bawah ya. Ke bawah. Iya, jelas. Yang lain ada? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini, Bapak bisa simpulkan secara umum bahwa di dalam pembelajaran matematika, itu ternyata ada banyak sekali manfaat dari matematika yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau mau dikaji secara mendalam, matematika itu sangat memiliki kaitan erat dengan semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan Bapak, jangan pernah kalian merasa bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Berpikirlah bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang mudah, yang berhubungan langsung dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Karena waktu sudah hampir selesai, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar lebih berkah lagi, menambah keberkahannya dan kemudahan. Nah, kita akhiri kegiatan ini dengan doa, di mana doa pada kegiatan kali ini akan ditutup dan dipimpin oleh Suhaidi. Suhaidi, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Pak Guru yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak. Dengan terima kasih Suhaidi. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.